orang ya nukar HP nang harga 25 juta, HP iPhone. iPhone kan yang mahal tuh. Saya kan di Banjar ditawari HP itu. Guru hendak HP lagu nang ini. Saya bilang berapa? 25 juta. Tidaklah. Kan nanti kalau HP itu mahal, naruhnya payah. Kalau kecuntan orang. Saya bukan HP-nya, saya nomornya itu. Kalau nanti HP saya dicuntan orang, nomornya itu yang berharga. Orang mau hubungi kemana? Nah, maka sehari ini kadang 2-30 yang menghubungi. Lah kalau hilang nomornya, jadi saya masalah HP-nya kada penting, nomornya itu. Kalau HP 25 juta terus yang jaga. Di mana naruh? Kalau HP buruk orang malas ngambilnya. Nah, kalau HP yang murah, nih HP cepek namanya. Nah, kalau ini masih dicuntan juga maling bebungulan kan ya. Kemana jual ini? Paling 50.000 kalau menjual ke konter. Itu pun kalau laku juga. Tapi kalau HP yang 25 juta tuh kalau dijual enak-enak 10 juta. Nah, itu 15 juta aja hilang dah. Itu jual terdesak namanya tuh. Pikirkan orang kalau HP mahal. Sama lagi gigi. Sebenarnya laki-laki boleh bergigi emas. Tapi hati-hati. Tidur jangan terangak. Tarik kawan dengan gunggung. Ada aman gigi. Kalau gigi palsu yang biasanya siapa bungol naik. Tapi kalau gigi emas pikirkan orang. Samalah HP tadi. Kalau mahal, nah, jadi kita kada usah mahandek ingin tuh. Lebih baik daripada punya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du fa'akulu wa 'alallahi tawakkuli. Ma'asyiral hadirin, jamaah pengajian yang mulia, meneruskan daripada pengajian kita yang lalu menurut perkataan sahabat Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an, kalau kita hamba Allah beri anugerah sebanyak 10 macam kebaikan, maka dia Allah selamatkan daripada berbagai macam bencana, dan jadi ia di dalam tingkatan orang-orang yang dekat dengan Allah, dan dia menjadi orang-orang yang bertakwa. Yang ketiga, fakrun daimun ma'ahu zuhdun hadirun. Yang ketiga yaitu fakir yang berkepanjangan. Yang besertanya itu fakir,
zuhdun hadirun, bermula zuhud yang hadir. Sekalipun dia tidak punya, tapi hatinya tidak berhadap kepada sesuatu yang tiada. Apa yang ada itulah yang diterimanya, yang tidak ada tidak dipikirkan. Diceritakan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya ma'syaral fuqara a'tullaha rida min qulubikum tazfaru bisawabi fakrikum wa illa fala. Kata Nabi, hai sekalian orang-orang fakir, berikan olehmu akan Allah, akan merasa ridha, hati ikhlas, tazfaru bisawabi fakrikum, maka memperoleh oleh kamu sekalian dengan ganjaran fakirnya kamu. Kalau kita ini ikhlas, Allah berikan serba kurang. Kita pinginlah, tapi adanya cuman itu. Lalu hati ridha, hati senang saja, karena mengingat Allah masih ingat dengan kita. Di zaman Bani Israel, Allah mewahyukan kepada nabinya Bani Israel, sampaikan kepada umatmu, kalau andai kata umatmu itu menanam padi lalu tumbuh, tapi buahnya semua hampa, itu pun wajib bersyukur. Nabinya Bani Israel bertanya, ya Rabb, kalau ada yang berisi padi itu, walau banyak hampa, bersyukur. Ada yang disyukuri karena ada yang jadi. Ini semuanya hampa, apa yang disyukuri? Barang itu tidak bisa diambil, semua hampa. Lalu kalau bahasa kita jawabnya, dia bersyukur karena saya masih ingat dengan dia. Itu aja. Kita nanam padi lalu tumbuh. Siapa yang numbuhkan? Allah. Berarti Allah masih mengingat kita. Sudah tumbuh berbuah, sekalinya buahnya hampa, tidak apa-apa. Yang penting Allah masih ingat. Ingatnya Allah dengan kita, itu yang kita syukuri. Apa yang diberi terserah. Yang penting Allah ingat kita. Kita sedang sulit, lalu ada kemudahan, walau tidak banyak. Pandang Allah mengirimkan kemudahan, berarti Allah ingat dengan kita, maka ridha kita, maka dapat pahala fakir yang bighairi hisab. Ya, tidak bisa lagi menghitung banyaknya pahala fakir itu. Maka orang-orang kaya menyesal dia melihat ganjaran orang fakir itu. Ya, kenapa tidak saya saja yang fakir? Tapi ketika di dunia kita mikir, nah jadi orang fakir itu mikir kita tahan, anak kita kada tahan, anak tahan, bini kada tahan, anak bini tahan, mintuha kada tahan. Nah, ada saja yang tidak tahan. Jadi kita tidak bisa mau jadi orang fakir. Tapi andai kata kena fakir, sudah senang hati, ridha hati, ikhlas hati. Qala ba'dul hukama, berkata oleh sebahagian ahli hikmah, istirna'uka 'ani syai' khairun min istirna'ika bihi. Merasa sugihnya engkau, merasa kayanya engkau daripada sesuatu,
artinya kita tidak menginginkan itu. Ya, kita tidak menginginkan sesuatu itu. Itu lebih baik daripada sugih dengan sesuatu. Ya, kita tidak ingin jadi orang sugih. Itu lebih baik daripada sugih. Nah, sekalipun bersyukur, tapi hati merasa kaya daripada dia. Hatinya kada berhajat, ada kepingin. Orang ya nukar HP nang harga 25 juta, HP iPhone. iPhone kan yang mahal tuh. Saya kan di Banjar ditawari HP itu. Guru hendak HP lagu nang ini. Saya bilang berapa? 25 juta. Tidak lah. Kan nanti kalau HP itu mahal, naruhnya payah. Kalau kecuntan orang. Saya bukan HP-nya, saya nomornya itu. Kalau nanti HP saya dicuntan orang, nomornya itu yang berharga. Orang menghubungi kemana? Nah, maka sehari ini kadang 2-30 yang menghubungi. Lah kalau hilang nomornya, jadi saya masalah HP-nya kada penting, nomornya itu. Kalau HP 25 juta terus saya jaga. Di mana naruh? Kalau HP buruk orang malas ngambilnya. Nah, kalau HP yang murah, nih HP cepek namanya. Nah, kalau ini masih dicuntan juga, maling bebungulan kan ya. Kemana jual ini? Paling 50.000 kalau menjual ke konter. Itu pun kalau laku juga. Tapi kalau HP 25 juta tuh, kalau dijual enak-enak 10 juta. Nah, itu 15 juta aja hilang dah. Itu jual terdesak namanya tuh. Pikirkan orang kalau HP mahal. Sama lagi gigi. Sebenarnya laki-laki boleh bergigi emas. Tapi hati-hati. Tidur jangan terangak. Tarik kawan dengan gunggung. Ada aman gigi. Kalau gigi palsu yang biasanya siapa bungol naik. Tapi kalau gigi emas pikirkan orang. Samalah HP tadi. Kalau mahal, nah, jadi kita kada usah mahan ingin tuh. Lebih baik daripada punya. Kita tidak punya, tapi kita kada kepingin. Lebih baik kita daripada orang yang punya tuh. Nah, dia punya 25 juta, kita tidak punya, tapi kita memang kada mau. Bagus yang kada ada tuh daripada yang punya. Tapi kalau tidak ada, kita pingin sangat, itu tidak bisa. Jadi ketika tidak ada, kita pun kada berhajat. Warabi'u fikrun daimun ma'ahu batnun ja'iun. Yang keempat, supaya kita menjadi orang yang dekat dengan Allah, menjadi orang-orang yang bertakwa. Fikrun daimun, yaitu pikir yang berkepanjangan. Ma'ahu batnun ja'iun, besertanya berpikir perut yang selalu kosong, perut yang selalu lapar. Jadi walaupun kita lapar, tapi kita selalu berpikir. Ada sahabat Mikdad, masuk satu sahabat kepada rumahnya sahabat Mikdad, membawa hadis yang maksudnya berpikir setahun lebih berpikir sesaat lebih baik daripada ibadah sunat setahun. Yang satu menyampaikan juga hadis Nabi, berpikir sesaat lebih baik daripada ibadah 60 tahun. Sahabat Mikdad bingung, yang mana bujur dua nih. Lalu dipanggil Nabi keduanya, ditanya, engkau mengatakan hadis satu saat berpikir lebih baik ibadah setahun, yang kau pikirkan apa? Tentang ciptaan Allah, tentang kekuasaan Allah. Tadi siang terang, timbul malam gelap, nanti siang lagi terang lagi. Matahari, bulan,
Langit tak punya tiang, tak pernah miring sebelah. Hujan di mana Allah meletak air itu. Begitu hari hujan, pesawat itu di atas awan. Jadi kalau hari hujan dia tidak kena hujan. Pesawat yang tinggi itu, hujan di bawah, di atas tidak. Nah, di mana nyetok air itu? Nah, kita pikirkan macam mana Allah menyetok air di dalam itu caranya. Itu yang kita tidak tahu. Nerobos pesawat lewat ke atas terang. Tadi pas menaik gerimis. Nah, tidak ada ketemu gumpalan air di atas. Tidak ada ketemu. Hari hujan naik. Saya pas kemarin hari hujan naik hendak ke Banjarmasin. Itu gelap, ngeri saya. Gelap putih, tapi gelap karena hujan. Sudah sampai ke atas terang. Berarti kan hujan dilewati. Di mana gumpalan hujan? Satu. Yang kedua, hebatnya hujan itu tidak besar. Paling gandal kayak tali mek. Ini pun terkipai anak ayam dah. Nah, kecil-kecil. Coba bayangkan kalau air hujan tertumpah kayak batang kelapa besarnya, habis remek kopiah. Nah, ayam matian, itik matian, cepat lapuk. Seng rumah bocor dibuatnya kalau kayak batang kelapa turunnya. Tapi halo-haloi, kecil-kecil lah, kayak ayakan. Kadang nyatu, hujan tu kadang nyatu. Tadah lah, dia tidak nyatu sendiri-sendiri. Padahal kan sealaman hujan. Nah, kalau kena hujan kan sini hujan, seberang hujan. Itu kan air hujan handar tuh. Tapi dia air itu tidak nyatu. Dia misah. Sikit-sikit dia. Nanti kalau sudah agak teduh, rintik. Di mana kita taunya air hujan itu maka tidak satu. Lihat kalau waktu rintik ada bekas jatuh dah. Di air itu kan ada bekas jatuh. Kan banyak rintikan jatuh. Berarti kan tidak menyatu. Padahal kalau air itu menyatu, apa yang terjadi? Kasih sayang Allah kepada kita. Begitu Allah Maha Kuasa, Maha Besar Allah memikirkan itu lebih baik daripada pahala beribadah 1 tahun. Banyu pasang dalam. Dah pasang dalam, sekalinya surut, hilang banyu tu. Nah, kita pikirkan, dari mana air itu datangnya? Pasang deras, naik ke jalan besar. Sampai jalan Asia itu tenggelam pernah. Nah, di mana datang air? Begitu ditarik surut, hilang air itu. Jangankan di atas aspal, di sungai aja kering. Sungai Peridua kering. Kita pikirkan, kemana air yang banyak tadi larinya? Kemana masuknya? Oh, dia masuk ke lubang. Kalau dia masuk ke lubang, ketika pasang tadi lubang itu apa yang nutup? Kan kalau dia naik ke atas, berarti kan berlubang. Kenapa air tidak jatuh ke bawah? Butak kepala mikirkan kata tamu. Besulah dibuatnya kita mikir. Itulah kuasa Allah. Allah Maha Kuasa. Nah, jadi kita menambah kuat keimanan kita kepada Allah. Bertambah mantap pahalanya lebih baik daripada beribadah 1 tahun. Yang satu mikirkan apa? Berpikir sesaat lebih baik daripada 60 tahun. Berpikir tentang akhirat, tentang kematian. Di alam kubur bagaimana? Dibangkit nanti bagaimana? Nanti di padang mahsyar bagaimana? Nanti begitu dihisab, selamat apa tidak? Ke neraka kah, ke surga kah? Pengennya kita tetap ke surga, tapi kita tidak tahu. Lalu timbul takut, lalu timbul beribadah yang kuat, yang hati-hati. Berpikir itu lebih baik daripada ibadah 60 tahun.
Karena di dalam kitab Tanwirul Qulub, kalau berpikir tentang kematian, ukrima bisalah sati asya, dimuliakan Allah dengan 3 macam perkara. Pertama, ta'jilut taubah, bersegera bertaubat, memperbaiki diri. Tapi kalau lupa mati, at-taswib bitaubat, menunda-nunda, nanti ke nanti, akhirnya gagal. Kenapa rumput sampai tinggi? Karena menunda-nunda mencabut. Kenapa gigi sempat sakit? Karena menunda-nunda mencabut. Kenapa istri sempat hamil? Nah, itu tidak tahu. Itu lain kisah. Nah, itu kan karena menunda. Maka apabila kita menunda-nunda, gagal. Ibu-ibu diajak pengajian. Yuk Bu, kita berangkat pengajian. Nantilah, kata ibu, tahun depan menunggu saya melahirkan. Rupanya hamil dia. Sudah lahir anaknya, tahun depan diajak lagi. Ayo Bu, kita berangkat pengajian. Sempian kan janji kalau sudah melahirkan. Apa jawabnya? Iyalah, katanya, anak saya masih kecil. Nantilah tahun depan menunggu anak besar. Sudah anak besar dipanggil lagi. Ayo Ibu, kita berangkat pengajian. Sempian janji menunggu anak besar. Apa jawabnya? Betul lah, katanya, anak saya sudah besar, tapi sayanya hamil lagi. Nah, kapan pengajian? Imbah beranak besar betianan pula. Imbah melahirkan hamil lagi. Makanya kalau kita menunda-nunda di dalam berbuat kebaikan, alamat gagal. Itulah senjatanya syaitan menggagalkan kita di dalam beramal ibadah kepada Allah. Yang kedua, kalau ingat mati, al-qana'atu wal qana'atu, orangnya qana'ah, menerima apa adanya. Tapi kalau tidak ingat mati, ada murida bil kapab, ketiadaan merasa senang hati dengan pemberian yang sudah cukup, sehingga kayak kurang terus. Kenapa? Karena lupa mati. Yang ketiga, wan nasyatu fil ibadah, dia mesti giat beribadah. Kalau kita ingat mati, kita mesti kuat beribadah. Makanya mengingat kematian itu, berpikir tentang kematian itu lebih baik daripada pahala ibadah sunat 60 tahun. Maka supaya kita menjadi orang yang dekat dengan Allah, selalu berpikir tentang ciptaannya, tapi tidak usah berpikir tentang zat Allah. Kemudian yang kelima, wal khamisu hazanun daimun ma'ahu khaufun muttasilun. Yang kelima yaitu susah hati yang berkepanjangan, besertanya ada takut yang terus menerus. Hatinya merasa gelisah kalau sudah mengingat akhirat, lalu ada merasa takut sehingga banyak beribadah. Karena kata Nabi, al-hikmatu makhafatullah, sumber kebaikan itu karena ada takut kepada Allah. Sehingga karena takut kepada Allah, maka banyak beramal, sehingga takut neraka, mengharap surga. Nah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, innama yadkhulul jannata man yarjuha, hanya saja masuk akan surga orang yang mengharap ia akan surga. Nah, kenapa kita mengharap surga? Karena kita takut. Nah, karena kita takut, wa innama yajtanibun nar man yakhafuha, dan hanya saja orang itu jauh dari neraka. Apa yajtanibu, menjauh akan neraka oleh orang yakhafuha, yang takut akan neraka. Nah, karena kita berpikir tentang akhirat, maka ada merasa takut
takut dengan neraka. Takut kalau pada langsung masuk surga, takut. Sehingga mengharap mudah-mudahan saya selamat, dapat masuk surga langsung. Mudah-mudahan saya kada pernah menyicip api neraka. Harapan masuk surga, nanti Allah masukkan. Rasa takut dengan neraka, Allah jauhkan. Ternyata orang yang dijauhkan Allah dari neraka adalah orang yang takut dengan neraka. Karena dia takut, sehingga ia kada melakukan dosa. Karena ia mengharap surga, makanya beramal. Makanya Nabi mengajarkan kepada kita beramal malam itu hatta tawarramat qadamahu, sehingga pecah-pecah dua tumit dua kakinya Nabi. Bengkak, kaki Nabi bengkak. Beribadah malam, pagi-pagi bengkak. Kalau kita kaki bengkak paling asam urat kambuh. Kalau tidak bengkak beribadah tipis juga lah. Tapi paling tidak kita ibadah yang sedikit ini tujuan kita adalah mengharap surga. Kita tidak melakukan kesalahan karena kita takut daripada neraka. Kalau ini melekat di hati, kata Nabi, itulah orang yang dimasukkan ke surga. Itulah orang yang dijauhkan Allah daripada neraka. Maka itu kita selalu minta Allahumma ajirni minan nar, Allahumma ajirni minan nar, Allahumma ajirni minan nar. Ya Allah, selamatkan aku dari neraka. Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udu salam. Fahayyina rabbana bisalam wa adkhilnal jannata. Nah kan mengharap jadinya wa adkhilnal jannata ma'al abrar, masukkan kami ke dalam surga beserta orang-orang yang baik. An Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udu salam wa hayyina rabbana bisalam wa adkhilnal jannata daras salam begitu. Wa adkhilnal jannata daras salam. Surga itu adalah desa yang selamat. Berarti kita mengharap surga, takut neraka. Setiap sembahyang maghrib, setiap habis salat maghrib, habis salat subuh, Allahumma ajirni minan nar, sebelum Allahumma antas salam. Jadi kita takut dengan neraka, maka Allah jauhkan kita dari neraka. Mengharap kita masuk surga, karena itu disanya keselamatan, maka Allah masukkan kita ke dalam surga. Nah ini menurut hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau kita ini tidak takut dengan neraka, takut kita, khawatir kita. Ya, tapi kalau kita takut dengan neraka, yakin-yakin akan Allah jauhkan dari neraka. Nah ketika Allah ma'ajirni minan nar, ya meminta betul-betul kita. Sama dengan wa'ada khinnal jannata daras salam, minta masukkan ke surga, memang betul-betul kita mengharap agar kita ini masuk ke dalam surga. Wa innama yarhamullah man yarhamu, dan hanya saja ya mengasihi oleh Allah akan orang yang punya sifat mengasihi. Allah menyayangi kepada orang yang orang itu punya sifat penyayang. Maka di zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, duduk-duduk Nabi bersama para sahabat. Lalu Nabi berbicara. Kata Nabi, tidak lama lagi datang calon penghuni surga. Ditunggu, sekali datang ternyata orang biasa saja. Sahabat Ammar bin As bingung, ini kok kenapa diistimewakan oleh Nabi, padahal orangnya biasa-biasa saja. Hari kedua begitu lagi, cukup 3 kali. Sahabat Ammar bin As penasaran, didatanginya ke rumah. Apa amalanmu? Nah, katanya tidak banyak amalan saya, cuman hati saya ini selamat daripada menghendaki orang sengsara. Karena saya menyayangi orang seperti menyayangi diri sendiri. Ternyata kata Nabi, wa innama yarhamullah man yarhamu. Ternyata orang yang disayangi Allah
orang yang di dunia hidupnya penyayang. Bila pengelahian kada bakal. Maka hidup di dunia jangan berkelahian. Tanamkan sifat menyayangi. Orang kalau sudah sayang, orang itu sudah sayang, digigitnya berdarah tangan tuh, kada marah, karena disayang. Di film Indosiar, orang berpacaran, tergigit tangan, jari, kada marah. Sakit ya kak? Enggak katanya. Apa yang sakit? Entah darah. Tapi kada ada sakit tuh. Kenapa sayang? Coba tarai kucing yang megot, kada mentapau menampar kucing. Kenapa lah kita tidak sayang dengan kucing? Makanya kalau kita nih hidup bersayang-sayangan, kita tidak pemarah untuk pribadi. Nah kalau kita nih kada pemarah, karena kita sayang, maka Allah sayang. Nah jadi kalau hendak kita disayangi Allah, kita hidup punya sifat penyayang. Kata Imam Syafi'i radhiyallahu an, sifat penyayang itu bersayang-sayangan kepada sahabatnya, maka menyelamatkan menyeberang titian siratal mustaqim. Di samping birrul walidain, kita hidup harus berkasih-kasihan, hidup bersayang-sayangan. Satu lagi, wasadisu, dan yang keenam, supaya dekat dengan Allah, ya, menjadi orang bertakwa kita. Jahdun daimun ma'ahu badanun mutawadi'un, payah yang terus menerus, tapi besertanya badan yang merendah diri. Inya kada sombong, inya kada mengaku inya, walaupun dia sudah berpayah-payah untuk berbuat kebaikan, tapi dia tidak merasa dia merendah saja. Maka kata Nabi, tawada'u wajalisul masakina takunu min kibari ahlillah. Kata Nabi, tawaduklah olehmu, merendah dirilah olehmu, duduklah olehmu akan bersama orang-orang miskin, maka menjadi kamu daripada pembesarnya ahlullah. Wa takhruju minal kibri, dan keluar kamu daripada sifat sombong. Kalau kita ini selalu duduk bersama orang-orang fakir, orang-orang miskin, merendah diri, maka akan Allah jauhkan kita daripada sifat sombong. Yang mana sifat sombong ini adalah penyakit yang sangat membahayakan. Ya, induknya selalu tersalah karena ada merasa sombong. Makanya penyakit yang berbahaya itu kata Nabi ada 3. Pertama sekali al-kibru, karena merasa dirinya hebat lalu sombong. Orang kalau sudah merasa dirinya hebat, maka akan suka menyalahkan orang lain. Kadang-kadang yang disalahkan belum tentu salah. Kadang-kadang menurut kita salah tapi padahal tidak salah. Ada anak muda duduk berkumpul, sekalinya ada orang tua, orangnya buta, berjalan malam membawa ubur, membawa lampu, maka terang lampunya. Anak-anak muda mengetawakan, ya, mengetawakan.
Kata anak muda, "Nek, Mbah, untuk apa sampian membawa lampu? Terangnya siang saja sampian tidak bisa lihat karena buta. Laku ini harus bawa lampu untuk apa?" Itu kan menyalahkan, Bang. Ternyata betul orang tua itu. Kata orang tua itu, "Kenapa saya membawa lampu berjalan di malam hari? Padahal saya buta. Padahal terangnya siang saya tidak melihat. Untuk apa saya bawa lampu? Ini tidak ada manfaat untuk melihat." Betul lah kata beliau. Tapi paling tidak kata orang tua tersebut sekedar pemberitahuan kalau saya sedang berjalan. Jadi supaya kau tidak menabrak saya karena saya pakai lampu. Kalau saya nanti buta tidak pakai lampu, orang tidak lihat saya berjalan, nanti saya ditabraknya. Makanya saya bawa lampu. Ternyata betul orang tua nih. Betul orang tua nih pendapat. Makanya kita tidak bisa sombong kita. Ada diceritakan ya, sampai waktunya. Maka itu kalau kita selalu bersama orang-orang miskin, selamat daripada sifat sombong. Kemudian wasabi'u rifqun daimun, wallahu a'lam bissawab. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillah.